Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi statistika non parametrik, yaitu hubungan antar variabel, tepatnya koefisien korelasi rank Spearman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifatul Hamdah dengan NIM 160300052. Dosen dari mata kuliah statistika non parametrik ini yaitu Ibu Zil Rahmi SPD MSI. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, tepatnya dari program studi matematika. Oke, kita mulai. Materi pertama yaitu pengantar dari koefisien korelasi rank Spearman sendiri. Uji rank Spearman ini diperkenalkan oleh ahli yang bernama Spearman pada tahun 1904. Nah, karena yang memperkenalkannya adalah Spearman, maka uji dari ini dinamakan dengan uji rank Spearman. Nah, uji rank Spearman ini digunakan untuk menguji hipotesis korelasi, artinya ada sebuah hipotesis yang berkaitan dengan korelasi atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, di mana skala pengukuran variabelnya minimal yaitu ordinal, yaitu berjenjang atau ranking, artinya skala data yang bersifat nominal belum bisa kita gunakan dari uji rank Spearman ini. Nah, data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal atau dengan kata lain berdistribusi bebas. Karena dia tidak harus berdistribusi normal, makanya bisa kita masukkan ke dalam statistika non-parametrik. Selanjutnya, populasi sampel yang diambil sebagai sampel yaitu antara 5 sampai 30 pasang. Artinya karena kita melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka satuan di sini adalah pasang, yaitu antara 5 sampai 30 pasang variabel. Nah, dalam uji rank Spearman ini, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari skala yang sama atau berbeda. Misalnya pada variabel pertama, skala data kita adalah skala data ordinal, dan untuk variabel yang kedua, skala data kita adalah numerik, artinya berbeda antara variabel satu dengan variabel kedua. Boleh juga sama, misalnya sama-sama skala data ordinal. Selanjutnya, rumus dalam mencari korelasi Spearman ini yang akan kita gunakan ada dua macam, yaitu yang pertama, jika nilai yang sama untuk setiap variabel kurang dari 20%, artinya antara variabel 1 dan variabel 2 data yang sama itu jumlahnya kurang dari 20%. Maka kita gunakan rumus yang ini, yaitu rho sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma dari DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Di sini koefisien korelasi Spearman ini kita lambangkan dengan rho seperti ini. Nah, di mana rho merupakan nilai korelasi Spearman rank, yang DI kuadrat yaitu selisih setiap pasang rank. N merupakan jumlah pasang rank untuk Spearman, yaitu jumlahnya antara 5 sampai 30. Selanjutnya, yang kedua, jika nilai yang sama untuk setiap variabelnya lebih dari 20%, maka rumus yang kita gunakan yang ini, rho sama dengan sigma x kuadrat ditambah sigma y kuadrat dikurang sigma d kuadrat dibagi 2 kali dari akar sigma x kuadrat dikali sigma y kuadrat, dimana bisa kita lihat sama-sama rumus dari sigma x kuadrat ini dan sigma y kuadrat ini, dimana T merupakan banyaknya anggota kembar pada suatu skors. Selanjutnya, cara mencari ranking. Nah, inti dari rank Spearman ini adalah ranking, artinya data atau variabel yang akan kita uji ini dia harus kita ranking terlebih dahulu. Nah, yang pertama menggunakan rumus sebelumnya, artinya tidak ada data yang sama, jadi kita hanya meranking seperti biasa, tidak ada perlu kekhawatiran. Nah, jika yang kedua ini, jika ada data yang sama, maka kita gunakan rumus RE sama dengan akar dari MR kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 1 dibagi 12, dimana RE ini merupakan rank yang dicari urutan karena ada data yang kembar. MR min dari rank data yang kembar. N sama dengan banyaknya skors yang kembar. 1 dan 12 merupakan bilangan konstan. Nah, selanjutnya
Setelah kita mendapatkan koefisien korelasi dari rang Spearman ini, kita ingin melihat signifikansi dari koefisien ini, maka kita gunakan rumus Z hitung. Z hitung sama dengan rho dibagi 1 dibagi akar dari N dikurang 1, dimana rho ini nilai korelasi Spearman rank yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan N ini jumlah pasang rank. Nah, di sini selanjutnya itu kita akan menjelaskan langkah-langkah dari uji rang Spearman ini. Sebelum itu, kita tentukan dulu hipotesisnya. Misalnya, untuk hipotesis 0, di sini kita ambil hipotesis 0-nya rho sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antar variabel. Dan HA atau H1 itu rho tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi antar variabel. Nah, langkah yang pertama yaitu berikan peringkat terlebih dahulu pada setiap variabelnya. Misalnya variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama tersebut. Nah, yang kedua itu berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y. Jadi tidak hanya variabel X, variabel Y juga kita ranking. Sama seperti tahapan pada variabel X. Nah, berikutnya itu hitung DI untuk tiap-tiap sampelnya. DI itu merupakan peringkat XI dikurang dengan peringkat YI. Yang keempat, kuadratkan masing-masing DI dan jumlahkan semua DI kuadrat. Yang kelima itu hitung koefisien korelasi rang Spearman. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu ada dua cara. Jika nilai yang sama untuk setiap variabelnya atau jumlah variabel yang samanya itu kurang dari 20%, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Nah, jika dia lebih 20%, kita gunakan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kriteria uji, yaitu terima atau kita tolak hipotesis. Kapan kita terima dan kapan kita tolak? Yang pertama, jika rho hitung yang telah kita dapatkan lebih besar nilainya dari rho tabel, lebih besar atau sama dari rho tabel, maka H0 kita tolak atau H1-nya diterima atau HA diterima. Nah, jika rho hitungnya kecil atau kurang dari rho tabel, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Sini rho hitung dan rho tabel dapat dilihat pada tabel uji rang Spearman. Nanti akan saya perlihatkan tabel rang Spearman seperti apa. Nah, pada berbagai N dan tingkat kemaknaan alfa atau taraf nyatanya alfa, terserah kita mau letakkan berapa alfanya. Selanjutnya, kekuatan korelasi rho hitung. Jadi rho hitung yang kita dapatkan itu berapapun nilainya itu ada maknanya. Misalnya dari 0 sampai 0,1 itu artinya korelasi atau hubungan antar variabelnya itu sangat lemah. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, bisa kita perhatikan sama-sama kapan dia sangat lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Sangat kuat itu antara 0,8 sampai 1. Maka korelasinya itu sangat kuat. Nah, ini nilai positif atau negatif dari rho hitung yang kita dapatkan itu ada maknanya, yaitu sebagai arah dari korelasi tersebut. Misalnya positif artinya searah. Semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y-nya. Maka itu positif, searah. Jika negatif, berlawanan arah. Semakin besar nilai XI, maka Y-nya malahan semakin kecil. Itu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh dari materi ini. Contoh di sini, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT dengan kolesterol HDL. Maka sampel di sini pada 7 sampel yang diambil secara acak atau random. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel ini dengan alfa yang kita ambil 0,01. Misalnya ini, saat kita pindahkan 6 tabel, sampelnya 1 sampai 7 dan kadar misalnya pada sampel pertama kadar SGOT-nya 5,7, kadar HDL-nya 40. Nah, di sini ada catatan hasil uji normalitas adalah data tidak berdistribusi normal. Jadi dari kedua variabel ini telah kita uji terlebih dahulu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ternyata datanya tidak berdistribusi normal. Maka bisa kita gunakan uji koefisien korelasi rang Spearman ini.
Ya, langkah-langkah yang akan kita gunakan yaitu tentukan hipotesisnya dulu. Di sini kita ambil H0-nya itu rho sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi antara kadar SgOT dengan HDL. Dan Ha atau H1-nya yaitu rho tidak sama dengan 0. Ada korelasi antara kadar SgOT dengan HDL. Nah, selanjutnya yaitu tentukan nilai rho tabel. Rho tabel ini kita ambil N sama dengan 7 karena sampel kita berjumlah 7 pasang tadi, dan alfa atau taraf nyata itu 0,1. Maka kita lihat di tabel, N ini merupakan nilai N, N-nya 7 dan alfanya 0,01. Di sini 7 dan 0,01, maka kita dapatkan nilai rho tabelnya itu 0,893. Oke. Selanjutnya buat tabel untuk menghitung ranking. Nah, tabel di sini untuk memudahkan kita dalam ranking. Nah, ini data kadar SgOT dan ini kadar HDL. Dan di sini rankingnya. Kita ranking dia. Ini data ranking yang sudah kita dapatkan 1 2 3 4 sampai 7 dan ini data sampai 7. Nah, di sini lihat 6 ini 5 karena data 43,6 itu lebih kecil dari 43,8. Maka ini rankingnya dibalik. Nah, selanjutnya kita cari lagi DI. DI itu rumusnya adalah peringkat XI dikurang peringkat YI. Misalnya di sini kita mau cari D1. D1 itu X1 kita kurangi dengan Y1 rankingnya. Maka hasilnya 0. 2 dikurang 2 0. Itu juga seterusnya. Dan di sini negatif 1 karena 5 dikurang 6 hasilnya negatif 1. 6 dikurang 5 hasilnya 1, 7 dikurang 7 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari DI kuadrat. DI kuadrat itu tinggal mengkuadratkan yang ada di sini. Hasilnya di sini. Oke. Selanjutnya kita cari jumlah dari DI ini, DI kuadrat. Sigma DI kuadrat sama dengan 2. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke. Selanjutnya hitung nilai rho. Menghitung nilai rho kita menggunakan rumus ini karena jumlah data yang samanya itu kurang dari 20%, maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Rho sama dengan ini. DI kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi nilainya 2. N jumlah sampelnya ada 7 pasang seperti ini. Kita lanjutkan mencarinya sehingga kita dapatkan nilai rho hitungnya itu 0,964. Selanjutnya bisa kita lihat kesimpulan. Rho tabel yang kita dapatkan tadi 0,893 dan rho hitungnya 0,964. Artinya rho hitung 0,964 ini lebih besar dari rho tabel 0,893. Maka kesimpulannya adalah H0 kita tolak dan HA atau H1-nya kita terima. Artinya ada korelasi yang sangat kuat dan positif antar kadar SgOT dan kadar HDL. Sangat kuatnya ini karena nilainya 0,94. Tadi dari tabel tadi 0,8 sampai 1 itu nilai korelasi, merupakan korelasi yang sangat kuat. Dan positif karena nilainya positif, artinya semakin besar nilai SgOT maka HDL-nya juga akan semakin besar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika ada pertanyaan atau dari teman-teman ada yang masih kurang paham dan ada yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar yang di bawah ini. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.